Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Sebastian Sibarani dari kelas DAA TIF B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai proyek akhir yang sudah dibuat selama satu semester ini, yaitu mengenai yang pertama, scraping dari suatu algoritma dan mendapatkan kompleksitas dari algoritma tersebut, serta simulasi mengenai COVID-19 dan juga kompleksitas dari algoritma untuk simulasi tersebut. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenai scraping sebuah kode algoritma untuk membuat analisis kompleksitas waktunya. Kita mulai dari latar belakang. Latar belakangnya adalah kita mulai dari penjelasan mengenai algoritma itu sendiri. Apa sih itu algoritma? Algoritma itu adalah sebuah deskripsi langkah untuk menyelesaikan suatu masalah secara logis dan berurutan dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Dalam penulisannya, algoritma itu harus dibuat secara benar, tapi nggak hanya secara benar saja, melainkan harus efisien dan optimal. Nah, sebuah algoritma itu dapat dikatakan efisien dan optimal jika kebutuhan waktu untuk menjalankannya kecil dan kebutuhan ruang untuk menjalankannya juga kecil. Kebutuhan waktu dan ruang pada suatu algoritma ini bergantung pada jumlah input dan beberapa kekurangan dalam perhitungan yang tidak menggunakan besaran abstrak pengukuran waktu dan ruang adalah kompleksitas algoritma. Dari kompleksitas algoritma pada waktu eksekusi itu tidak diketahui dengan pasti. Kemudian pada arsitektur komputer yang berbeda, waktu eksekusinya bisa berbeda. Nah, ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu tadi kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu itu adalah maksudnya mengukur jumlah perhitungan yang dikerjakan oleh komputer ketika menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan untuk ukuran maksudnya mengacu pada jumlah langkah perhitungan dan waktu tempuh pemrosesan. Kompleksitas waktu sendiri itu sangat penting untuk mengukur efisiensi suatu algoritma, karena dari situ kompleksitas waktu dari suatu elemen terukur itu menjadi sebagai fungsi ukuran masalah. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma itu bergantung juga pada ukuran masukan yang secara khas adalah jumlah data yang diproses. Ukuran masukan disimbolkan dengan N biasanya. Kemudian setelah menetapkan ukuran masukan, maka langkah selanjutnya adalah mengukur kompleksitas waktu, yaitu menghitung banyaknya operasi yang dilakukan oleh algoritma sehingga didapatkan notasi kompleksitas waktunya dalam fungsi N, yaitu Fn. Untuk mengukur kebutuhan waktu sebuah algoritma, kita dapat mengeksekusi langsung algoritma tersebut pada sebuah komputer, lalu dihitung berapa lama durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan jumlah data yang berbeda-beda. Kemudian dibandingkan hasil komputasi algoritma tersebut dengan notasi kompleksitas waktunya untuk mengetahui efisiensi algoritmanya. Nah, dalam praktiknya kompleksitas waktu itu dihitung berdasarkan jumlah operasi abstrak. Algoritma pengurutan dapat dinilai berdasarkan kompleksitas yang dimiliki oleh masing-masing algoritma. Kompleksitasnya dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu base case, average case, dan worst case. Seperti namanya, base case berarti kondisi di mana algoritma itu memberikan performa yang terbaik. Artinya dalam satu kali proses dia langsung menemukan kondisi yang diharapkan. Kemudian untuk average case adalah kondisi di mana algoritma memberikan performa yang rata-rata. Sedangkan worst case adalah kondisi di mana algoritma memberikan performa terburuk. Kemudian kita masuk kepada pembahasan program. Pada program ini terdapat suatu kode Java, di mana kode Java ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu array itu memiliki elemen yang unik atau tidak. Pada sintaks Java-nya kita disediakan integer array seperti ini, A, dan seperti ini. Jika terdapat satu angka ketika dua array ini dibandingkan yang unik alias tidak sama, maka cek keunikan akan bernilai true. Sedangkan jika tidak, maka cek keunikan akan bernilai false. Pada proses scraping ini, file Java ini akan di-writing di volume C untuk nantinya bisa digunakan pada scraping Python. File Java kemudian akan di-compile dan menggunakan fungsi CVF. Ketika fungsi CVF sudah dijalankan dan kita merunning program Java, maka akan muncul hasil dari output dari program Java tadi, yaitu bahwa keunikannya itu true, berarti ada angka yang unik alias berbeda dari dua array yang dibandingkan tadi. Nah, kemudian dari algoritma pembanding itu, yaitu dari looping ini, kita akan meretrieve
atau scraping untuk menganalisis seberapa kompleks sebenarnya algoritma tadi. Jadi kita mengambil data dari file DAA 2020 tadi, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi for ini, di mana dia akan meretrieve setiap kalimat for dan kemudian akan dimasukkan ke sebuah array dengan fungsi append, sehingga for tadi yang berlapis 2 akan disimpan dalam bentuk array seperti ini. Jadi untuk indeks ke 0 adalah array pertama yang berada paling luar, kemudian ini adalah array yang di fungsi for yang kedua berada di dalam. Kemudian ketika dihitung banyak for-nya dengan menggunakan len dari lines for yang sudah di lines for ini adalah array tadi, hasil dari simpanan for ini. Kita menghitung untuk mengetahui banyak for-nya, kita menggunakan panjang dari array tersebut, yaitu 2. Kemudian kita akan melihat bagaimana cara batas atas, batas bawah dari masing-masing proses looping tersebut, dimana untuk looping yang pertama batas bawahnya adalah i sama dengan 0 dan batas atasnya adalah i lebih kecil sama dengan n kurang 2. Sedangkan untuk looping yang kedua yang ada di dalam, batas bawahnya adalah j sama dengan i plus 1 dan j lebih kecil sama dengan, dan batas atasnya adalah j lebih kecil sama dengan n kurang 1, seperti yang dihasilkan pada fungsi ini. Kita meretrieve ini dengan menggunakan line parts. Line parts ini kita akan mengambil dari lines for index ke 0. Kita men-split persamaan yang for integer ini dengan tanda titik koma, sehingga dihasilkan i sama dengan i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan n kurang 2, i plus plus. Kenapa for i integernya tidak masuk? Karena sudah di replace di sini. Begitu juga dengan yang kedua. Kemudian pada pemrogram selanjutnya kita akan meretrieve lagi dari kedua batas atas batas bawah yang sudah di retrieve dari masing-masing for. Kita ingin mencari indeks, kemudian batas bawah secara jelas dan batas atas dengan menggunakan fungsi for lagi dengan menggunakan looping kembali, di mana looping ini akan mengulang sebanyak panjang dari lines for, yaitu 2 for tadi. Kurang lebih akan sama seperti yang di sini, di mana program ini akan mereplace bagian for in-nya dan di-split pada bagian titik koma, sehingga didapatkan indeks bahwa indeksnya adalah i dan j. Kemudian untuk batas bawahnya adalah sama dengan 0 dan i plus 1. Kemudian untuk batas atasnya adalah n kurang 2 dan n kurang 1. Kemudian kita masuk pada case study yang pertama. Case study yang pertama meminta kita untuk mengubah hasil yang tadi kita sudah dapatkan. Kita tadi sudah mendapatkan indeks, sudah mendapatkan batas bawah dari loopingnya dan menemukan batas atas. Sekarang kita diminta untuk membuat bentuk sigmanya dengan menggunakan coding Python, sehingga dibuat bentuk cn sama dengan, kemudian kita menggunakan looping lagi, kita membuat beberapa 3 variabel, yaitu x1, x2 dan x3, di mana x1 itu akan diisi dengan indeks, kemudian x2 itu akan diisi dengan batas bawah, dan x3 ini akan diisi dengan batas atas. Kemudian kita akan membentuk bentuk formatnya dengan sum, artinya sum ini adalah sigma, kemudian string x1 sama dengan string x2, berarti ini akan menentukan bagian batas bawahnya. Bagian ini adalah batas bawahnya, sehingga string x1 sama dengan string x2 adalah untuk for yang pertama i
sama dengan 0. Kemudian setelah tanda ini, itu adalah untuk batas atas. Batas atasnya adalah string x3 untuk yang pertama. Untuk for yang pertama maka adalah n-2. Karena di looping sebanyak 2 kali, maka untuk looping yang kedua juga masuk ke dalamnya. Prosesnya sama, j sama dengan i plus 1 n minus 1. Kemudian pada coding selanjutnya kita diminta untuk membuat coding untuk generate dalam bentuk uraian dari sigma. Jadi dari sigma yang sudah ada ini kita diminta untuk menggenerate untuk mendapatkan indeks dalam sigma. Jadi kebalikannya. Jadi kita diberikan sebuah contoh sigma yaitu i sama dengan 1 dengan batas 5. Dengan batas atas 5. Maka kita akan menggunakan fungsi split dengan splitnya pada tanda garis, kemudian mendapatkan indeks dalam sigmanya dengan cara mereplace tanda kurung dan menggunakan fungsi split. Soal yang kedua, kita diminta untuk mencek di dalam sigma apakah ada indeks yang sedang dijalankan. Jadi kita sudah mendapatkan nilai indeks di sini. Jika kita mendapatkannya, harusnya nilai yang keluar adalah i. Indeks dalam sigmanya adalah i. Kemudian kita disuruh mengecek apakah sigma tersebut ada di dalam indeks tersebut ada di dalam persamaan tadi. Kemudian kita menggunakan fungsi looping di sini untuk mengecek apakah di dalamnya terdapat i. Hasil dari hasil yang sudah kita dapatkan tadi. Jika di dalamnya terdapat i, maka di print true. Karena tadi di dalamnya terdapat i, maka dia bernilai true. Kemudian untuk soal 3 kita diminta untuk menguraikan 1 plus 1 sebanyak 5 kali. Di sini 1 plus 1 plus 1 plus 1 berarti kita memiliki batas bawah 1, kemudian batas atasnya 5 dan indeks penambahnya itu 1 yang akan ditambahkan sebanyak 5 kali. Sehingga kita menggunakan fungsi split lagi. Kita menggunakan fungsi split setelah cn sama dengan ini dan split setiap tambah. Kemudian dengan menggunakan looping kita menyusun sehingga menjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya terdapat coding untuk display persamaan yang sudah diberikan ke dalam bentuk sigma seperti yang tadi kita lakukan pada soal 1. Kemudian terdapat beberapa persamaan di sini yang merupakan bawaan dari template ini. Kemudian kita masuk ke tugas pertemuan kelima. Pada soal pertama kita diminta untuk melengkapi tabel grafik yang sudah dibuat. Kita diminta untuk memberikan label pada setiap garis-garis ini dan memberikan warna yang berbeda-beda agar kita bisa membedakan masing-masing tingkat kompleksitas waktu komputasi dari masing-masing kompleksitas algoritma. Nah, kita berpatokan pada order of growth. Sehingga setelah kita mengecek order of growth-nya, kita akan memasukkan nilai label dan warna yang dibedakan dengan yang lain. Kita menggunakan fungsi pltplot untuk membuat grafik tersebut. Kemudian pltplotnya sendiri isinya adalah persamaan yang digunakan alias order of growth, rumus dari order of growth-nya itu sendiri. Kemudian kita bisa memasukkan warnanya, kemudian labelnya. Kemudian kita akan mendapatkan hasil seperti ini ketika
berpatokan pada table order of growth. Kemudian pada soal kedua kita diminta untuk membuat sebuah coding yang bisa mengidentifikasi apakah sebuah deret itu termasuk pada deret aritmatika atau termasuk pada sebuah deret geometri atau termasuk pada deret aritmatika n. Di sini kita sudah disediakan 3 buah deret, yaitu deret aritmatika, deret geometri, dan deret n itu sendiri. Kemudian kita melakukan fungsi split pada variabel array deret pada setiap koma. Ini berarti kita menyimpan nilai-nilai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10. Hal sama dilakukan pada deret geometri dan deret aritmatika n. Kemudian untuk bagian deret aritmatika kita mencetak deret pada fungsi ini. Jadi kita mencetak angka-angka yang berada pada deret aritmatika tersebut. Kemudian kita mencetak suku pertamanya yaitu 1 dan mencetak suku terakhirnya yaitu 10. Kemudian kita membuat fungsinya. Fungsinya ini menggunakan masukan dari deret ini, dimana kita akan mengambil variabel pertama, nilai pertama dari variabel array ini untuk disimpan ke dalam variabel get a, yaitu 1. Kemudian un min 1 itu untuk menemukan perbedaannya. Bedanya didapat dari deret in 1 dikurang deret in 0. Kemudian kita menemukan bedanya dari get b ini. Kita akan melakukan looping dari deret ini. Jika setiap antar indeks nilai yang ada dalam indeks array tersebut memiliki beda yang sama, maka bisa dipastikan bahwa deret tersebut adalah deret aritmatika. Sehingga fungsinya seperti ini. Kita melakukan looping, kemudian kita membandingkan antara beda deret indeks ke i dan i ke i-1, apakah itu sama dengan b. Kalau misalnya tidak sama, maka kita mereturn nilai flag sama dengan 0. Nilai flag ini akan menentukan nilai true atau false. Jika ternyata setelah dilakukan pengecekan bedanya itu semuanya sama, maka akan dikembalikan nilai flag sama dengan 1. Jika nilai cek sama dengan 1, maka akan muncul deret tersebut adalah deret aritmatika. Dengan hasil seperti ini, 1, 2, 3, 4, 110, maka ditemukan bahwa ini adalah deret aritmatika. Kemudian untuk geometri. Untuk deret geometri kita membuat fungsi yang kurang lebih sama. Kita menyimpan nilai a, un, dan bedanya. Namun untuk deret geometri, beda di get b di sini adalah rasio. Rasio itu adalah perbedaan faktor pengalih dari indeks sebelumnya ke indeks setelahnya. Jika rasionya sama, maka dapat dipastikan bahwa deret tersebut adalah deret geometri. Kurang lebih fungsi yang digunakan sama seperti pada deret aritmatika, hanya berbeda pada prinsip bahwa pada aritmatika menggunakan beda, sedangkan pada geometri menggunakan rasio. Sehingga pada proses loopingnya kurang lebih mirip. Jika array indeks ke i dibagi dengan array indeks i sebelumnya memiliki rasio yang sama dengan get b yang sudah didapat, maka flagnya tidak akan diberi nilai 0. Tapi jika ada satu saja antar deret tersebut yang berbeda, maka diberi nilai 0. Nilai 0 dan 1 ini akan mempengaruhi akan mengembalikan hasil dari true atau false. 1 berarti dia adalah deret geometri. Nah, setelah dicek ternyata bahwa 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan 64 itu adalah deret geometri dengan rasio 2. Kemudian untuk deret aritmatika n, hal yang sama dilakukan, namun
kita mengambil bedanya dengan mengambil angka di belakang n-nya, karena perbedaannya terdapat di situ. Jadi deret aritmatika n ini memiliki beda yang sama pada faktor pengurangnya. Seperti yang kita lihat, n kurang 1, kemudian n kurang 2, n kurang 3, berarti sebenarnya perbedaannya adalah min 1. Kemudian dilakukan proses looping dengan perulangan yang sama untuk menemukan apakah bedanya sama, yaitu min 1. Karena sama, maka dia dianggap sebagai deret aritmatika n. Ini ada sedikit typo. Kemudian untuk soal ketiga, kita diminta untuk membuat contoh coding yang mampu untuk mengget indeks indeks batas bawah, batas atas yang ada dalam sebuah sigma. Sigmanya sebagai berikut. Jadi kita bisa lihat bahwa indeksnya adalah i dengan batas atas adalah 1, batas atas n, dan faktor pengalinya itu adalah 2. Maka kita menggunakan fungsi replace dan split lagi, dimana setelah tanda sama dengan yang pertama, kita akan mencari setelah tanda ini kita akan mencari nilai yang pada array indeks ke 0, karena setelah ini adalah i dan 1 dan ini, maka yang ke 0 adalah i, sehingga didapat indeksnya adalah i. Untuk batas bawah kurang lebih sama tapi menggunakan yang 1, sehingga didapat 1. Untuk batas atas kita mengecek setelah kurung kurawal yang kedua, sehingga didapat n. Untuk faktor pengalinya sendiri yaitu di sini, sehingga didapat get index i, batas atas 1 dan batas atas n dengan faktor pengali 2. Kemudian kita diminta untuk menguraikan sebuah persamaan dalam bentuk sigma menjadi persamaan yang berbentuk seperti ini. Tentu saja kita menggunakan fungsi looping lagi, di mana kita mengambil nilai dari n min per 1-nya ini, n min i per 1, kemudian nilai i nya itu akan selalu ditambah, nilai i nya akan selalu ditambah sampai mencapai n. Tapi jika ternyata i nya berada dalam range 4, maka hanya dibatasi sampai 4 saja. Tapi karena panjang dari ini adalah n, berarti lebih dari 4, maka dibuat sampai n dengan menyertakan tanda titik-titik yang mengatakan bahwa itu terus berlanjut sampai didapat pada batas n. Kemudian pada soal kelima, kita diminta untuk menguraikan Cn secara otomatis. Kita menggunakan fungsi split dan replace sehingga didapat hasil seperti ini. Pada soal yang keenam, kita diminta untuk menguraikan persamaan kurang lebih seperti nomor 4 tadi. Kita diminta untuk menguraikan dengan cara yang sama, sehingga menjadi n kurang 1, 0, n kurang 1, kurang 1. Karena batasnya adalah sampai n kurang 2, maka di sini adalah n kurang 2. Pertambahannya adalah pada di sini. I nya mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Baik, kemudian kita lanjutkan pada project yang kedua, yaitu simulasi mengenai kondisi COVID-19, penyebarannya dan alur recoverednya, serta analisis kompleksitas algoritmanya yang kami gunakan dari algoritma yang kami buat. Nah, di sini kami menggunakan kondisi tidak social distancing. Kondisi tidak social distancing ini berarti mempengaruhi jumlah orang yang bertemu pada satu hari. Nah, persamaan yang kami gunakan adalah seperti berikut.
di mana NH itu adalah jumlah kasus perharinya. Kemudian P itu adalah peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19. P ini dipengaruhi oleh seberapa kita mengamalkan langkah-langkah yang sudah dianjurkan oleh Badan Kesehatan untuk menghindari COVID, seperti menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan alkohol, dan sebagainya. Kemudian R adalah jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19 yang mempengaruhi kondisi social distancing pada algoritma kami. Semakin banyak jumlah R berarti menggambarkan bahwa kondisi tersebut tidak social distancing karena jumlah orang yang bertemu itu masih banyak. Nah, pada kasus ini kami menggunakan peluang tertular sebanyak 0,01 dan jumlah rata-rata orang yang bertemu adalah 50. Artinya satu orang itu bisa bertemu dengan 50 orang lainnya. Nah, itu adalah kondisi yang tidak social distancing. Kemudian kami membuat key awal. Key awal artinya key awal di sini adalah jumlah orang yang terkena kasus COVID-19 awalnya. Kami mencetaknya 2. Key akhir 0. Key akhir ini adalah untuk mencetak untuk menyimpan nilai dari jumlah orang yang masih terkena COVID pada suatu waktu. Kami menggunakan looping for dengan batas 50 hari dengan asumsi bahwa setelah 14 hari pasien itu mengalami terserang penyakit ini, maka mereka akan pulih setelah 14 hari. Kemudian dengan asumsi kedua yang menyatakan bahwa bahwa dalam 50 hari tersebut 14 hari sebelum hari ke-50 adalah puncak dari pandemik, yang berarti bahwa tidak ada orang yang tertular lagi, seperti itu. Sehingga kami menggunakan ini, if hari sama dengan 13 maka recover 0 ya, karena orang yang recover itu baru muncul pada hari ke-14. Kemudian sebelum hari ke-36 persamaannya seperti ini, seperti persamaan yang tadi ditunjukkan. Infectednya juga seperti itu. Namun setelah hari ke-36 setelah hari ke-14 akan terjadi pengurangan jumlah orang yang sedang mengalami penyakit COVID karena sudah ada yang recover dari hari pertama. Kemudian setelah hari ke-35 jumlah penyakit yang orang yang terinfeksi dari penyakit ini akan dianggap 0 karena sudah mencapai puncak. Sehingga terdapat 4 if dalam fungsi for ini yang menggambarkan keadaan yang saya deskripsikan tadi. Ketika dijalankan, maka didapat tabel seperti ini. Pada hari pertama yang terkena adalah 2 orang, yang recover belum ada, sehingga total yang terkena adalah 2 orang. Hari kedua menjadi 3, hari ketiga menjadi 4, hari keempat menjadi 7, hari kelima menjadi 10, hari keenam menjadi 15, 23, 34, 51, 77. Pada hari ke-11 kita sudah mencapai 115 orang. Hari ke-12 kita mencapai 173. Ini menggambarkan bahwa penyakit COVID ini penyebarannya itu sangat tinggi, dan dia itu penyebarannya itu berdasarkan grafik eksponensial. Jadi dia itu meningkatnya sangat tinggi sekali. Kemudian dimulai pada hari ke-14 terdapat pasien yang mulai sembuh, sehingga muncul di hari 15. Seperti ini. Orang yang sakit pada hari pertama menjadi sembuh, sehingga jumlah orang yang seharusnya hari itu sakit tinggal 582. Begitu seterusnya sampai pada hari ke-50 didapat bahwa jumlah orang yang sakit pada hari itu adalah 0, karena pada hari ke-36 dianggap sebagai puncak pandemi, di mana tidak ada lagi orang yang terkena puncak pandemi, di mana tidak ada lagi orang yang terinfeksi. Pemerintah sudah menjalankan penanganan maksimal, anggapannya seperti itu, sehingga tidak ada lagi yang tidak ada lagi yang terjangkit oleh penyakit ini, sehingga pada hari ke-50 yang terakhir terkena itu sudah sembuh semua. Kemudian didapatlah grafik seperti ini yang menunjukkan
peningkatan yang sangat drastis mulai dari hari ke-20. Ini karena grafiknya dalam pecahan 500.000 sehingga tidak terlalu kelihatan pada hari 0 sampai ke 20 bahwa ada peningkatan yang sangat drastis. Padahal sebenarnya kalau kita lihat pada tabel ini terjadi peningkatan yang signifikan dalam satu hari saja. Jadi di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa virus COVID-19 itu sangat berbahaya karena penyebarannya itu bukan tidak secara garis lurus dalam grafik, melainkan secara eksponensial. Artinya penyebarannya itu sangat tinggi dan sangat rentan, sehingga disitulah disitulah social distancing dan pengamanan diri dengan menggunakan alat-alat kebersihan itu sangat diperlukan. Kemudian untuk mengecek kompleksitas dari algoritma yang kami buat, karena kami menggunakan 1 for dan 4 if, maka karena kami menggunakan fungsi for, maka kami menggunakan perhitungan efisiensi algoritma dengan base case, worst case, dan average case. Dimana base case-nya dengan faktor pengali 4, batas awal hari pertama 1 dan batas atas 1 ditemukan bahwa base case-nya adalah 4. Kemudian untuk worst case-nya, dimana I sama dengan 1 dan batas atas adalah N, maka worst case-nya adalah 4N kompleksitasnya. Kemudian untuk average, kompleksitasnya adalah seperti ini, 2 kali 1 plus N. Demikian yang dapat saya presentasikan mengenai proyek akhir saya dan kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.